Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ada bersama dengan saya di ruangan ibadah ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya kita sama-sama membawa hati kita, membawa hidup kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Pada kesempatan Minggu Kudus hari ini kita masih merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan buah roh. Mari kita membuka satu bagian dari firman Allah yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, karena hanya 2 ayat, saya membawa kita semua untuk membaca 2 ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan pada minggu hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pikir bahwa bicara tentang kesetiaan sesuatu yang tidak mudah, berat untuk kita bicarakan. Karena bagaimanapun kesetiaan itu akan teruji oleh waktu. Saya tidak terlalu berani berkata saat ini bahwa saya adalah hamba yang setia. Karena perjalanan kehidupan saya melayani Tuhan belum berakhir. Saya masih menjalani dan menjalani. Kesetiaan akan teruji sampai pada waktu di mana Tuhan memanggil saya. Adakah kesetiaan sampai pada akhir tersebut? Dan tentu kesetiaan menjadi sesuatu yang langka dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu ketika Amsal berkata, banyak orang yang baik, tetapi tidak semua adalah orang yang setia. Minggu lalu kita sudah membahas tentang rasa buah roh, tentang kebaikan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Hans Weisang. Apa yang dikatakan oleh Amsal tentang kesetiaan memang sesuatu yang langka. Dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, banyak orang yang menyebut diri mereka baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ternyata bahwa tidak semua orang yang kelihatan baik dan baik adalah orang yang setia. Sebaliknya, orang yang setia pasti mereka akan menunjukkan suatu kebaikan di dalam kehidupan hari lepas hari. Ketidaksetiaan memang bukan menjadi sesuatu yang diinginkan oleh tiap manusia. Saya pikir bahwa ketika kita membangun satu keluarga, membangun rumah tangga, maka tidak ada sebetulnya orang yang memulai, kita mulai ya ke keluarga, memulai satu kasih, memulai satu cinta, memulai kemudian memikirkan bagaimana kehidupan keluarga kita, tapi kita jalani jangan dengan kesetiaan ya. Pasti tidak ada yang demikian. Menginginkan bagaimana kesetiaan itu ada. Tetapi kesetiaan tidak dipungkiri, bisa mengancam dan bahkan terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Ketidaksetiaan mengancam seluruh sendi kehidupan manusia. Keharmonisan yang sebetulnya menjadi satu impian seringkali menjadi sesuatu yang sirna dalam perjalanan kehidupan manusia. Karena itu ketika bicara ketidaksetiaan yang mengancam kehidupan sendi manusia, maka tidak jarang kemudian kita melihat dan menemukan fakta bagaimana hidup orang yang tidak setia. Ketidaksetiaan mengancam kehidupan keluarga, mengancam kehidupan pernikahan, mengancam relasi antara keluarga, anak dengan orang tua, suami dengan istri. Ketidaksetiaan mengancam hubungan persahabatan, ketidaksetiaan mengancam hubungan dalam kerja, ketidaksetiaan mengancam antara karyawan dan pimpinan, ketidaksetiaan mengancam antara relasi pimpinan dengan bawahan, dan bahkan ketidaksetiaan mengancam kehidupan manusia yang beragama. Bagaimana tidak? Tidak sedikit orang yang mengaku diri Kristen, tetapi apakah mereka betul-betul sebagai orang yang hidup dalam takut akan Tuhan? Karena itu ketidaksetiaan adalah sesuatu yang boleh dikatakan musuh dari Allah.
Ketidaksetiaan tidak disukai oleh Tuhan. Ketidaksetiaan sangat dibenci oleh Allah. Dan kenapa? Karena ketidaksetiaan sebagai satu bentuk pengkhianatan dalam konteks manusia dengan Allah. Maka ketidaksetiaan itu adalah pengkhianatan Allah, pengkhianatan manusia kepada Allah. Pengkhianatan kita sebagai manusia kepada Tuhan. Itulah kenapa Tuhan tidak menginginkan ketidaksetiaan itu ada dalam diri manusia. Betapa manusia seringkali menunjukkan bagaimana ketidaksetiaan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ketika kita bicara tentang kesetiaan tentu ya memiliki dampak yang luar biasa. Tetapi dampak dari ketidaksetiaan yang saya katakan tadi mengancam kehidupan. Hubungan bisa rusak oleh karena ketidaksetiaan. Hubungan bisa hancur karena ketidaksetiaan. Dan Paulus mengingatkan kepada Timotius anak rohaninya. Hati-hati dengan ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan itu akan mendatangkan hukuman. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau demikian kesetiaan atau ketidaksetiaan. Ya, ketidaksetiaan bisa merusak, ketidaksetiaan bisa mendatangkan satu hukuman. Kenapa? Masih ada. Ketidaksetiaan itu dipelihara. Kenapa? Ketidaksetiaan masih terus menerus menjadi bagian dari hidup manusia. Apalagi di tengah-tengah dunia yang sudah semakin maju. Segala sesuatu sudah semakin berkembang. Barangkali orang-orang tertentu berkata, untuk apa setia? Ngapain setia di zaman sekarang? Ya. Ibu bapak, saudara-saudara, saya pikir ini bukan gaya hidup orang percaya. Ketidaksetiaan bukan gaya hidup anak-anak Tuhan. Ketidaksetiaan bukan gaya hidup orang-orang yang telah lahir baru. Ketidaksetiaan bukanlah gambaran kehidupan orang yang telah ditebus oleh Kristus. Karena itu Paulus berbicara di dalam ayat yang sudah kita baca tadi tentang bagaimana buah roh yang adalah rasanya kesetiaan. Kita bicara sebelum kita masuk kepada bagian ini. Bicara tentang kesetiaan. Bicara kesetiaan adalah salah satu dari sifat Allah. Allah selain Allah yang kudus, Allah selain Allah yang kekal, Allah selain Allah yang suci, maka Allah adalah Allah yang setia. Itu karakteristik yang ada pada diri Allah. Dia tidak akan pernah mengingkari setiap perjanjian yang dia sampaikan. Dia tidak akan pernah mengingkari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Dia tidak pernah mengingkari setiap perjanjian yang dia nyatakan kepada manusia. Ketika bicara tentang karakteristik Allah yang adalah setia. Maka kalau kita memperhatikan di dalam beberapa ayat. Ya, saya pikir bahwa nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan tentang beberapa ayat. Saya tidak menampilkan tapi Bapak Ibu bisa membaca. Ketika Allah bicara atau firman bicara tentang kesetiaan Allah. Maka Yohanes menuliskan jika kita mengaku dosa kita maka ia atau Allah adalah setia. Kemudian dalam Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga 2 Tesalonika. Paulus juga berbicara tentang kesetiaan Allah. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Apa yang dikatakan oleh Paulus tentang kesetiaan Allah. Allah yang memanggil kamu ke dalam satu persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Di dalam pasal yang keempat 1 Petrus ayat yang ke-19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada penciptanya yang setia. Gambaran ini, ayat-ayat ini menggambarkan satu kesetiaan Allah. Satu pribadi yang setia.
Karena itu bicara kesetiaan Allah, maka bicara kesetiaan Allah adalah kesetiaan yang dikaitkan dengan satu perjanjian Allah. Allah yang memberikan perjanjian kepada Abraham, Allah juga yang senantiasa menggenapi perjanjian itu. Allah yang memberikan perjanjian kepada manusia ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Allah juga yang setia di dalam menggenapi perjanjiannya. Allah yang senantiasa berjanji kepada umatnya, maka Allah juga yang setia memelihara, memimpin, menjaga umatnya. Karena itu bicara kesetiaan Allah bukan saja dikaitkan dengan satu perjanjian Allah. Kesetiaan Allah juga dikaitkan dengan pengampunan yang Allah nyatakan. Ketika manusia berdosa, maka Allah berjanji untuk mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan Allah dikaitkan bukan saja dengan perjanjiannya, pengampunannya, juga dikaitkan dengan pemeliharaan Allah. Ketika manusia di dalam satu pergumulan yang berat sekalipun, di dalam satu kesulitan sekalipun, Allah adalah Allah yang setia memelihara mereka. Oleh sebab itu, kesetiaan Allah juga dikaitkan dengan bagaimana kehidupan yang umatnya nikmati, yang umatnya rasakan, yang umatnya boleh jalani ketika Allah menyatakan pemeliharaan atas umatnya. Termasuk dalam situasi kondisi saat ini, pandemi COVID-19 masih melanda dunia dan secara khusus Indonesia. Maka di dalam bagian yang kita jalani, hidup yang kita jalani, kita juga menikmati bagaimana janji kesetiaan Allah yang terus memelihara kehidupan kita. Kesetiaan Allah yang luar biasa bukan saja ada pada diri pribadi Bapa, tetapi juga kesetiaan Allah dinyatakan di dalam diri pribadi Yesus Kristus, Sang Suci. Kesetiaan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, sungguh luar biasa. Kalau kita memperhatikan di dalam beberapa ayat, misalnya di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-17, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Di dalam pasal yang ketiga, Ibrani ayat 1-6 juga kita menemukan di sana bagaimana penulis Ibrani menggambarkan tentang Yesus Kristus, Allah yang setia. Ayat yang pertama saya baca untuk kita, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus yang setia. Luar biasa gambaran kesetiaan Kristus bukan hanya disampaikan di dalam kitab Ibrani, tetapi juga di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang keempat sampai yang keenam, kita juga melihat atau menemukan di sana bagaimana penulis Wahyu Rasul Yohanes menuliskan tentang Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Di dalam pasal yang ke-19 Wahyu ayat yang ke-11, lalu aku melihat, kata Rasul Yohanes, sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia, yang benar. Pribadi Yesus Kristus, Allah yang setia. Maka dalam kesetiaan yang ada dalam pribadi Kristus, kesetiaan yang dikaitkan dengan karyanya yang menebus, karyanya yang menyucikan, karyanya yang mengampuni, karyanya yang melepaskan kita dari dosa.
Karya Kristus yang membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi satu imamat yang rajani, menjadi satu umat kepunyaan Allah. Luar biasa kesetiaan Kristus yang dinyatakan oleh beberapa penulis ini. Ya, kalau kita memperhatikan banyak bagian lain yang menggambarkan kesetiaan Kristus, bagaimana ia rela mati di kayu salib. Ia rela tersiksa, ia rela teraniaya, ia rela dicaci, ia rela dimaki, ia rela difitnah, ia rela dicambuk. Tetapi kesetiaannya tidak pernah luntur. Hanya karena saya dan saudara yang dia cintai. Hanya karena saya dan saudara yang dia kasihi. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan Allah bukan saja kesetiaan dalam pribadi Bapa, bukan saja dalam kesetiaan yang ada dalam diri Yesus Kristus Sang Allah, tetapi juga ada dalam Roh Kudus yang dinyatakan di dalam tulisan Rasul Paulus ini, bahwa buah roh adalah rasanya, kalau bicara rasa, kalau bicara karakteristik atau kalau bicara sifat, salah satunya adalah kesetiaan. Oleh sebab itu bicara kesetiaan juga tentu ada di dalam diri pribadi Allah Roh Kudus. Roh Kudus Allah yang setia, yang memberikan buah kepada saya dan saudara. Untuk apa? Pasti ada tujuannya, pasti ada maksudnya, pasti ada rencananya. Yang jelas bukan untuk melakukan dosa. Yang jelas bukan untuk melakukan keinginan-keinginan daging. Karena itu di dalam pasal yang kita baca tadi, pasal yang kelima, Paulus membuat satu kontras yang sangat jelas tentang antara perbuatan daging atau buah dari dosa, buah daripada kedagingan itu dengan buah roh. Kesetiaan orang percaya yang adalah karya Roh Kudus, maka Roh Kudus adalah Allah yang memberikan buah yang boleh dan tetap tinggal dalam kehidupan orang percaya. Ketika Allah memberikan buah roh, apakah buah itu sementara? Tentu tidak, bukan? Ketika Roh Kudus memberikan buah, maka buah itu harusnya menjadi sesuatu yang tetap dan tetap dalam kehidupan manusia. Karena itu Paulus berkata kepada Timotius, kejarlah keadilan, kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan juga kejar. Ya, kesetiaan menjadi sesuatu yang harus dikejar oleh kehidupan orang percaya. Roh Kudus memberikan buah yang luar biasa bagi kehidupan saya dan saudara. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus Allah yang setia, kesetiaan orang percaya adalah karya Roh Kudus. Kesetiaan yang kita miliki adalah pemberian daripada Roh Kudus. Karena itu sebagai orang yang percaya, yang dipanggil, yang dipilih untuk hidup di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, menikmati karunia pengampunan yang telah dikerjakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, maka seharusnya atau sebagai orang percaya yang kemudian di dalam diri kita, di dalam diri setiap orang-orang percaya ada Roh Kudus. Maka hal itulah yang kemudian menjadikan kita, menjadikan saya dan saudara untuk memiliki kesetiaan. Pertanyaan untuk kita barangkali, ya, seperti apa sih kesetiaan orang percaya? Bagaimana sih kesetiaan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini? Memang akar kata yang dipergunakan untuk kesetiaan adalah pistis. Pistis itu bisa diterjemahkan dengan iman, tetapi juga bisa diterjemahkan dengan kesetiaan. King James Version menerjemahkan pistis itu dengan faith. Tetapi banyak atau beberapa Alkitab menerjemahkan dengan faithfulness. Dan termasuk Alkitab atau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan bagian ini dengan kesetiaan. Yang jelas bahwa ketika orang setia, maka akar katanya bagaimana sih kepercayaan. Ya. Atau akar daripada kata kesetiaan itu sendiri adalah satu kepercayaan. Satu iman ya. Bagaimana mungkin orang yang beriman tidak setia? Enggak mungkin.
Orang yang beriman pasti orang yang kemudian akan menjadi orang yang setia kepada Allah. Terlepas daripada bagaimana kesetiaan mereka harus terus menerus diproses, dijalani dan dijalani. Oleh sebab itu kemudian salah satu penafsir yang juga minggu lalu sudah dikutip, ya William Barclay juga menerjemahkan bagian ini atau kata kesetiaan, kata faith ini atau kata pistis ini dengan kata kesetiaan. Dan itu sesuatu yang umum di dalam konteks kehidupan atau dunia orang Yunani pada waktu itu. Untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan satu karakteristik dari seseorang yang dapat diandalkan. Oleh sebab itu nanti kita akan melihat beberapa kaitannya dengan ayat-ayat yang sebetulnya bisa memperkaya kita dalam memahami kesetiaan. Ya, bukan hanya William Barclay yang menggunakan kata pistis ini untuk satu terjemahan kesetiaan atau faithfulness. Bible Commentary NIV pun menerjemahkan hal yang sama. Menggunakan kata kesetiaan, faithfulness untuk kata pistis. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melihat bagaimana prinsip-prinsip kesetiaan yang ada di dalam diri orang percaya. Pertama, bahwa kita melihat kesetiaan yang ada dalam diri orang percaya adalah sebagai buah daripada Roh Kudus. Itu jelas sekali di dalam tulisan Rasul Paulus ini. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu rasa yang ke-7 dari buah roh. Ya. Kesetiaan. Kesetiaan digambarkan dalam satu penantian akan kedatangan Raja Shalom. Kesetiaan yang ada dalam diri orang percaya digambarkan dan bagaimana kesetiaan mereka untuk menantikan Kristus. Kesetiaan yang ada dalam diri orang percaya bagaimana digambarkan dengan satu kehidupan manusia yang telah ditebus oleh Kristus menjalani kehidupan di dalam dunia. Karena itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 tentang perumpamaan, tentang talenta yang diberikan oleh Tuhan Yesus atau oleh Tuhan kepada 3 orang yang berbeda, maka di situ dikatakan ada orang yang diberi 1 talenta, ada orang yang diberi 2 talenta, dan ada orang yang diberi 5 talenta. Masing-masing mereka diberi talenta. Orang yang diberi 2 talenta mengembangkan talentanya, menjalankan tugas tanggung jawabnya. Orang yang diberi 5 talenta juga melakukan hal yang sama, mengembangkan, kemudian boleh dikatakan melakukan atau mengerjakan terus, mengupayakan terus, ya, bertanggung jawab dengan talenta yang diberikan. Orang yang diberikan talenta yang 1 kemudian digambarkan dia menguburkan talenta itu. Sampai pada satu titik si tuan itu kembali. Lalu dia berkata kepada hamba yang kedua dan yang ketiga yang menerima, hamba yang menerima 2 talenta dan menerima 5 talenta. Dia berkata, baik sekali perbuatan, hai hambaku yang setia, hamba yang baik dan hamba yang setia. Ibu bapak saudara yang terkasih, maka kesetiaan di dalam diri orang percaya harusnya terus menerus dilakukan, dijalani. Untuk apa? Untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Untuk apa? Untuk memuliakan dia, terlepas daripada, wah Tuhanku tidak melihat, Tuhanku tidak akan datang misalnya. Wah Tuhan gak melihat kok, saya gak usah setia aja lah. Tidak bisa. Kesetiaan mesti memerlukan satu ruang untuk mengujinya. Terkadang memang ya orang terlihat setia kalau dilihat. Orang akan menjadi orang yang setia atau karyawan akan menjadi karyawan yang setia ketika dilihat. Misalnya, wah kalau bos lihat ini, wah bos lihat saya setia lah misalnya ya. Atau sebaliknya, suami akan menjadi suami yang setia kira-kira ketika istri memantau terus atau melihat terus ataukah tidak. Atau sebaliknya, istri akan menjadi istri yang setia. Apakah karena dipantau atau dilihat terus oleh suaminya. Ya, mahasiswa akan menjadi mahasiswa yang setia. Belajar, apalagi belajar online ya. Apakah karena memang nanti ada laporan, wah ntar dosen saya lihat lagi kalau saya nggak setia. Tentu tidak demikian dengan kesetiaan yang harus dalam diri orang percaya. Terlepas daripada orang melihat, orang mengamati atau tidak, maka kesetiaan itu harus tetap dijalani. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika kami pulang dari daerah Cengkareng lalu naik
flyover yang ada di daerah Cengkareng. Ya, ketika di flyover itu melihat begitu banyak motor masuk tanpa mereka sadar ada polisi yang ada di tengah-tengah flyover sana. Ya, ada yang berbalik, ada yang tetap maju. Ya, padahal sudah ada rambu-rambu untuk tidak boleh masuk jalur tersebut. Kesetiaan bukan karena kesadaran akan salah atau benarnya. Seringkali kesetiaan karena ada yang melihat atau tidak ada yang melihat. Saya pikir bahwa kesetiaan kita harusnya kita sadar. Kenapa kita masih sadar dan harus tetap setia? Karena kita tahu, kita percaya Allah adalah Allah yang terus melihat, Allah yang tidak pernah tertidur, terus memperhatikan kehidupan kita. Bukan saja ketika kita sedang ada di gereja, bukan saja ketika saya sedang melayani, bukan saja ketika kita sedang memuji dan menyembah Dia, tapi Allah tetap Allah yang melihat sekalipun kita ada dalam kesendirian, di ruang yang tersempit, di ruang yang tertutup, di ruang yang tersembunyi dari manusia sekalipun, Allah tetap Allah yang melihat. Karena itu mestinya kita tetap setia kepada Dia. Kesetiaan orang percaya adalah kesetiaan yang dimulai dari hal yang terkecil. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 juga, sebetulnya apa yang dikatakan oleh Injil Lukas tentang bagian ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, dia akan setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Ya, Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Barangkali dalam kehidupan kita, ya, kita kepenginnya setia untuk hal-hal yang besar. Kita nggak mau setia untuk hal-hal yang kecil. Hal yang kecil lah, untuk orang lain sajalah yang setia. Saya cukup yang besar. Kalau khotbah ya udahlah, saya nggak usah khotbah di kelompok yang kecil lah, saya khotbah aja di kelompok yang besar. Kalau mau melayani, udahlah saya melayani aja di ibadah yang besar, di ibadah yang banyak orang. Saya nggak usah ibadah di tempat yang kecil, saya nggak usah ibadah di situ, nggak usah melayani di situ. Toh juga sedikit kok yang melihat saya. Ibu bapak saudara-saudari, seringkali hal ini bisa terjebak atau menjebak diri kita. Bisa ada dalam diri orang percaya. Hati-hati. Karena itu ya, beberapa waktu dahulu ya, kita masih ada orang-orang tertentu, ya udah saya nggak maulah singgir di ibadah yang kecil, saya nggak maulah WL di ibadah yang kecil, saya nggak maulah khotbah di ibadah yang kecil. Nggak boleh. Ya, bagaimanapun kesetiaan harus dimulai dari hal yang terkecil, dibangun dari hal yang terkecil. Itulah yang kemudian menjadi satu penilaian yang dasar, kemudian membuat kita semakin setia kepada perkara-perkara yang besar. Kesetiaan orang percaya harusnya memang kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau hal-hal yang kecil saja kita abaikan, kita tidak setia, lama-lama satu tidak setia, kemudian mulai kecil, mulai besar lagi, dua, udahlah, udah biasa kok satu aja saya nggak setia, dua apalagi misalnya, udah mulai lagi tiga, mulai lagi empat. Terus menerus kalau ditumpuk, lama-lama ya tidak setia untuk hal-hal yang besar. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mari kita memperhatikan bahwa bicara tentang kesetiaan orang percaya, prinsip yang ketiga adalah kesetiaan orang percaya adalah kesetiaan untuk bertekun dalam iman. Karena itu tadi akar kata dari kesetiaan pun adalah iman. Kesetiaan orang percaya adalah kesetiaan yang bertekun dalam iman, kesetiaan dalam ketaatan kepada kebenaran. Itulah yang Paulus ingin sampaikan di dalam suratnya kepada orang di Galatia. Kamu telah menerima Kristus, kenapa kamu mau berpaling lagi dari Injil? Mengikuti Injil yang palsu, Injil yang sebetulnya, bukan Injil yang sejati.
Hei orang Galatia, buah roh ialah kesetiaan. Kesetiaan kepada satu panggilan Allah. Kesetiaan kepada satu kebenaran yang telah diberitakan oleh para rasul. Kesetiaan kepada pengajaran Kristus. Kesetiaan kepada kehendak Allah. Bukan kesetiaan kepada hal-hal yang menjauhkan kamu dari Allah. Tidak. Yang namanya buah roh, yang namanya sesuatu yang datang dari roh, dari Allah pasti memimpin atau tujuannya adalah memimpin orang untuk datang kepada Allah. Karya Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus berkarya memimpin orang untuk datang kepada karya Kristus. Percaya kepada Kristus, takut akan Kristus, hidup beriman teguh kepada Kristus. Itulah yang harusnya menjadi gambaran kehidupan kesetiaan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kesetiaan kita sebagai orang percaya adalah kesetiaan yang terus berpegang pada janji, pada kasih setia Allah. Sekalipun tampak bagi kita sulit untuk berpegang pada janji Allah. Sekalipun bagi kita kelihatan susah untuk taat, susah untuk pegang janjinya. Karena kita terbatas, Dia yang tidak terbatas. Karena kita menginginkan sesuatu yang selalu menurut selera kita enak, menurut selera kita nyaman. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang berat bagi kita. Waduh, setia enggak saya sama Dia? Kesetiaan kepada janji. Kesetiaan kepada kasih setia Allah. Itulah yang dinyatakan di dalam kehidupan Abraham. Abraham, bapak orang beriman. Yang terus menerus hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Sekalipun tampak mustahil bagi Abraham. Bagaimana dia diberikan keturunan. Dia dan Sarah sudah tua, sudah lanjut usia, sudah tidak mungkin lagi. Tapi dia percaya pada janji Allah. Dia setia kepada perjanjian Allah. Dan bahkan ketika Tuhan memanggil dia. Pergilah Abraham, tinggalkan tanahmu, tinggalkan rumahmu, tinggalkan saudara-saudaramu, pergi kepada daerah yang aku kujanjikan kepadamu. Di mana daerah itu Tuhan? Abraham tidak mempertanyakan itu. Abraham hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepada pimpinan Tuhan. Ayub, seorang yang saleh, juga sekaligus seorang yang setia. Seorang yang jujur dan hidup takut akan Tuhan. Ketika diberikan atau ketika mengalami hal yang berat, hal yang sulit, bukan saja bisnisnya yang hancur, bukan saja sakit penyakit yang dia rasakan, bukan saja kemudian kehilangan segala harta bendanya, kehilangan anaknya. Ketika istrinya berkata, untuk apa engkau percaya lagi kepada Allah yang demikian, yang engkau sembah itu? Ayub berkata, apakah engkau hanya mau sesuatu yang baik daripada Tuhan? Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menerus hidup dalam kesetiaan. Kesetiaan tentu memberikan kepada kita satu kehidupan. Oleh sebab itu bicara tentang kesetiaan, bukan sekadar sikap hidup dan tindakan yang terlihat dalam suatu kuantitas hidup. Wah, dia setia kepada Allah, buktinya dia menjadi orang yang sehat terus. Dia setia kepada Allah, buktinya dia menjadi orang yang kaya. Dia setia kepada Allah, buktinya dia naik karir terus. Bukan itu. Kesetiaan Allah teraktualisasi dalam suatu kualitas hidup sebagai orang yang benar. Hidup sebagai orang yang dapat dipercaya, hidup sebagai orang yang dapat diandalkan. Di dalam melakukan segala kehendak Tuhan. Karena itu, ya kesetiaan kita adalah kesetiaan yang memegang teguh perjanjian. Kesetiaan harus dari awal sampai akhir. Tidak bisa setengah-setengah. Ketika setengah kita tidak bisa dikatakan setia. Ya, bagaimana sih startingnya? Processing bagaimana? Lalu finishing seperti apa? Kalau kita sudah melihat finalnya, waduh, baru kita berkata orang itu orang yang setia. Menyelesaikan segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Itulah yang tadi digambarkan dengan orang yang diberikan talenta oleh tuannya. Jadi dia menyelesaikan apa yang ditugaskan. Dia melakukan apa yang dipercayakan. Itulah gambaran orang yang setia. Bagaimana dengan hidup kita? Adakah kita setia kepada tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Kesetiaan juga digambarkan dengan
bagaimana menggenapi setiap perkataan. Itulah kenapa Kristus setia, Allah setia, Allah tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan memerlukan ujian. Ujian perlu waktu untuk menguji kita. Ya. Waktu. Kesetiaan tidak bisa terlihat atau dikatakan setia karena dilihat terus. Kesetiaan mesti dilihat atau dilepaskan. Orang dikatakan setia mesti sudah melalui proses dan dilepaskan seperti apa dia. Kalau orang punya yang pelihara anjing misalnya, anjing itu setia bukan karena dia dirantai terus ya. Anjing itu anjing setia, kalau dia tidak dirantai dia terus setia kepada tuannya. Dia terus lihat tuannya, dia terus ikut tuannya. Dan bahkan ketika tuannya tidak ada, ketika tuannya meninggal barangkali, dia cari. Kesetiaan. Kalau kita hanya dipantau melalui CCTV, dipantau melalui atau dilihat secara langsung baru kita mau setia, itu bukan kesetiaan. Waktu, ruang perlu untuk menguji kesetiaan. Kesetiaan perlu diuji juga dengan kesulitan. Barangkali kalau enak-enak aja kita pikir bahwa kita setia. Tapi ketika diperhadapkan dengan kesulitan, setiakah kita? Walaupun tidak semua kesulitan menjadi alat untuk menguji, mengukur kesetiaan. Kesenangan, kenyamanan pun sekaligus menjadi alat uji untuk kita. Setia atau tidak. Daud begitu setia kepada Tuhan di dalam pelariannya. Dikejar Saul dari gunung ke gunung, dari lubang batu ke lubang batu. Dari satu tempat pengungsian ke tempat pengungsian. Begitu setia. Tapi begitu di zona nyaman. Begitu di kursi kerajaan. Kesetiaannya mulai ternodai. Kesetiaannya tercemar. Pada akhirnya kembali kepada Tuhan. Adam dan Hawa tidak setia kepada Tuhan. Bukan di kemiskinan mereka. Bukan di kepapaan mereka. Bukan ketika mereka sakit. Justru ketika mereka dipercayakan taman yang berlimpah. Taman yang sangat lengkap dengan segala apa yang mereka bisa makan. Apa yang mereka bisa minum. Tetapi di tengah-tengah situasi yang nyaman, yang aman. Dan bahkan yang mapan itu pun. Kesetiaan mereka ternyata ternodai. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara dikasihi Tuhan, biarlah kita terus menerus untuk hidup menjadi orang yang setia. Tidak rugi kok menjadi orang yang terus menerus dalam kesetiaan. Ya, hidup kita akan terus bertumbuh. Orang yang setia belajar, mereka akan terus menjadi orang yang pintar. Orang yang setia bekerja, mereka akan terus mendapatkan kepercayaan. Orang yang terus setia dalam mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan yang terus mampukan dan Tuhan pimpin mereka. Ya, maka upah atau dampak daripada kesetiaan, selain hidup yang berkualitas terus menerus bertumbuh, ya, kemudian kepercayaan orang akan terus bertambah. Kalau kita tidak setia dalam pertemanan, kita tidak setia pada pimpinan, kita tidak setia pada majikan kita, bagaimana mungkin orang mau percaya kepada kita? Tidak. Ya. Barangkali ya sudah stop. Kalau dalam dunia bisnis, ya udah saya nggak percaya lagi sama kamu sebagai rekan bisnis, udahlah berhenti kontrak kita. Ya. Bicara tentang dampak daripada kesetiaan, maka apa yang dituliskan oleh Injil Matius, ya, masuklah dan turutlah ke dalam satu kebahagiaan. Betapa berbahagianya hidup mereka yang setia itu. Bahagia bukan karena kuantitas, tetapi suatu kualitas hidup, kualitas iman di hadapan Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan, mereka tidak menggadaikan iman mereka. Dan kualitas atau kualitas hidup yang setia itu, hasil tampak yang setia itu, maka membawa atau menghasilkan suatu kehidupan. Tentu saja kesetiaan atau kehidupan yang kita nikmati sebagai satu hasil karya Kristus yang taat, yang setia sampai mati. Penulis kitab Wahyu Rasul Yohanes berkata, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ingat, tentu kesetiaan Kristus yang senantiasa harus hidup dalam kehidupan kita. Karena itu seringkali orang percaya pikir bahwa mereka dipanggil untuk menjadi orang yang sukses. Orang percaya dipikir bahwa mereka dipanggil untuk menjadi orang yang senang saja. Setuju atau tidak setuju apa yang dikatakan oleh seorang yang luar biasa. Saya kagumi juga seorang yang melayani Tuhan dengan sungguh. Seorang seperti Mother Teresa ini. Allah tidak memanggil kita untuk menjadi orang yang sukses. Tetapi Allah memanggil kita, Dia memanggil kita
untuk menjadi orang yang setia. Terlepas daripada saudara setuju atau tidak setuju dengan bagian ini betul. Ya, saya pikir bahwa apa yang dikatakan dia, Allah memanggil kita untuk menjadi orang yang setia. Setialah di dalam segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bila Tuhan menolong kita, memimpin kita untuk menjadi orang yang setia di dalam berbagai situasi, kondisi hidup ini. Masa pandemik ini sekaligus menguji kita sebagai orang percaya. Setia enggak kita kepada Tuhan? Setia enggak kita beribadah kepada Dia? Setia enggak kita menyembah Dia? Sekalipun mungkin di rumah, sekalipun mungkin di ruang belajar, sekalipun mungkin hanya menggunakan handphone, sekalipun mungkin kita harus kehabisan atau kerugian banyak kuota, banyak paket, mau enggak kita datang beribadah? Setia enggak kita? Ini tantangan terbesar. Kalau yang setia betul-betul mereka akan hidup dalam kesetiaan. Tetapi kalau tidak setia sekaligus situasi seperti ini bisa menjauhkan orang Kristen betul-betul jauh dari satu persekutuan dengan Tuhan. Hati-hati. Ya, biarlah Tuhan menguji kita, Tuhan memurnikan kita, Tuhan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang setia kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.